Irwasum. Jadi apa ini? Kabid Irwasum, Kabid Irwasum ya. Republik Mabes Polri, tolong dilihat itu. Proses hukum yang dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara ini, saya sebagai putra daerah yang juga aktivis penggiat hukum perjuangan kebenaran sudah abuse of power. Kuat dugaan seperti itu. Karena kenapa? Ini ditangkapin semua. Kalau perkelahian antara kelompok, mestinya dua kelompok harus ditahan. Harus ditahan semua. Ini tidak ditahan semua. Dan yang paling kasihan itu, ini dia punya apa ya? LBH-nya, Lembaga Adat Tolaki ini ditahan. Ketua LBH-nya. Saya pertanyakan, ya, fungsi penahanan itu apa? Dan kenapa seseorang, alasan penahanan itu kenapa? Ini yang harus dilakukan. Saya minta kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi, tolong Pak, ini ada peristiwa yang tidak selesai. Ini akan menimbulkan suatu proses yang tidak berkeadilan. Melalui dari kesempatan yang resmi dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya meminta tolong dilakukan SP3 ya, demi untuk kedamaian di bumi bumi Tolaki. Tolong jangan sampai dihambat. Masyarakat ini ingin berkreasi budaya. Karena tidak ada satupun larangan untuk mengembangkan budaya masing-masing, ya. Sesuai dengan perintah undang-undang sudah cukup jelas, ya. Kalau terhadap budaya itu 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Lalu kebebasan berkumpul, ya, berserikat dan mengeluarkan pendapat di muka umum itu Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Ya, saya masih belum saya kalau pasalnya undang-undangnya itu kebebasan menyampaikan pendapat. Sedangkan untuk berkumpul dan berserikat menyampaikan pendapat adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Ya, tolong kepada Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara, hargai kami punya adat. Bapak memimpin kota Kendari, kota Sulawesi Tenggara ini, Bapak jangan sampai tebak pilih, ya. Ini proses hukum ini, adat ini sudah Bapak menyentuh terlampau jauh. Tolong dihentikan Pak. Melalui dari kesempatan ini, nanti saya akan secara khusus melakukan live, ya. Tapi kali ini saya minta tolong hormati adat kami, ya. Adat Mempoko Aso itu Tolaki, ada namanya Membesara. Mari Bapak hormati. Bapak juga punya adat. Daerah kami punya adat dan tradisi, ya. Tolong jangan sampai justru menjadi pemicu untuk keributan, pemecah belah. Mohon saya minta kepada Bapak Presiden, lihat ini. Daerah Sulawesi Tenggara khususnya Konawe, Kolaka, itu daerah potensi yang daerah yang sangat berpotensi untuk menopang ekonomi nasional dengan tambangnya. Wajarlah kalau misalnya ada namanya adatnya di sana. Mereka ingin mempertahankan. Coba apa yang terjadi dengan Papua? Ya, mereka diberikan hak layak terhadap pembangunan Freeport itu berapa persen untuk masyarakat Papua. Jadi jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan sosial. Boleh jadi kalau begini-begini terus, boleh jadi daerah Konawe memisahkan diri. Ini jangan. Demi negara NKRI, saya mohon, ya, saya mohon kepada Bapak Presiden, ya, dan Bapak Kapolri yang baik hati, tolong Pak dikoreksi, dihentikan itu proses yang namanya itu nggak benar itu. Kemarin saya dengar juga
para tahanan itu tidak bisa dijenguk karena tersinggung. Ada apa kok bisa sampai ada yang namanya penegak hukum pakai tersinggung? Tidak ada undang-undang di situ tersinggung. Penegak hukum yang dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat boleh dengan pakai istilah tersinggung. Tersinggung karena ada satu tahanan tidak mau tanda tangan perpanjangan penahanan. Kalau tidak mau tanda tangan, kan ada mekanismenya. Kita tinggal buatkan berita acara tidak mau tanda tangan. Lalu kemudian ada yang viral videonya menangis-nangis itu, yang namanya apa? Ketua organisasi ini, Ahmad Baso minta supaya ditangguhkan. Ini jangan dianggap mainan. Kemudian kok tersinggung. Jadi saya mohon dari mimbar ini Mahkamah Kebenaran, ya, saya mohon supaya ini diperhatikan kepada saudara-saudaraku, ya. Anda jangan mundur dalam hal memperjuangkan namanya budaya lembaga adat Tolaki. Jangan pernah gentar. Jangan pernah ada yang gentar dan takut untuk menyuarakan suatu hal yang kebenaran. Yang saya tidak setuju kalau misalnya kita mengganggu ketentraman orang lain. Jangan usili orang lain. Terhadap apa yang dilakukan oleh penegak hukum kepada mereka yang melakukan kejahatan, kami tidak ingin menghalangi. Bahwa penjahat atau pelaku kejahatan, pembunuh itu harus diproses. Harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tetapi mereka yang sedang pawai karena membawa parang tabu dan karada, jangan diproses, Pak. Karena sama dengan tentara lagi bawa senjata, bawa meriam, bawa tank, bawa apa, dipamerkan. Persoalan ada akrobat, putar-putar parang itu gak ada masalah. Tetapi ketika mereka menggunakan tabu itu untuk mencederai orang, maka itulah yang tugasnya polisi untuk mengadili, memproses hukum. Kalau hanya mereka bawa itu tidak ada larangan itu, tidak ada yang nggak bisa dikatakan larangan. Kan kenapa? Sebagai putra daerah saya, ya Pak, mari kita bekerja sesuai dengan perintah jabatan yang sah. Ta'awun dan karada itu memang tidak boleh dibawa secara hari-hari. Itu nakut-nakutin orang, itu saya nggak setuju. Saya sudah memberikan arahan kemarin pada waktu ada pertemuan di lembaga adat, bahwa ta'awun dan karada hanya boleh dipamerkan pada saat pawai. Tapi untuk kesehari-harian, misalnya pergi bergaul, bertetangga bawa ta'awun karada, itu mengancam orang. Sama dengan tentara membawa senjata. Tidak dalam proporsinya. Itulah yang saya bilang tidak sesuai dengan perintah jabatan yang sah. Walaupun dalam kondisi pawai, kalau karada dan ta'awun digunakan untuk melukai orang, maka itu perbuatan kriminal yang harus diproses secara hukum. Tetapi kalau orang lagi pawai kemudian terjadi keributan, lalu orang yang bawa parang itu langsung ditangkepin, itu ini yang perlu ini sudah berlebihan. Apalagi menurut yang saya tahu itu, ya, bahwa mereka yang terjadi dua kelompok. Kelompok yang satu sudah diproses. Ini kan menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakbenaran, ketidakadilan. Menegakkan hukum itu harus kita berimbang, ya. Timbangannya itu tidak boleh tidak seimbang. Jadi kepada saudara-saudaraku dan kepada pengurus lembaga adat Tolaki, DPP, tolong Pak, ya, saya minta supaya di dalam pembuatan peraturan daerah bahwa itu dimuat. Ta'awun dan karada adalah merupakan parang budaya, adalah merupakan simbol budaya yang boleh dibawa ketika dalam kegiatan-kegiatan resmi yang memang menurut ketentuan, yang berlaku menurut ketentuan. Nah, meskipun kegiatan resmi dibawa dibolehkan untuk dibawa, diperlihatkan, ditunjukkan, namun bukan untuk digunakan untuk mencederai orang lain. Ketika digunakan untuk mencederai orang lain, maka yang diproses hanya mencederai orang lain. Jadi jangan yang benjol jidat, yang digaru adalah jempol kaki. Ya. Kemudian yang kedua, ya,
Saya tidak setuju kalau misalnya proses ini dibawa ke ranah hukum. Karena sudah jelas, Pak. Yang mau dibawa ke ranah hukum ini adalah proses kriminalnya, silakan, itu harus dibawa. Tapi kalau pawai budaya kemudian dibawa ke ranah hukum, saya perlu mempertanyakan ini. Kita ini nomor 18 Undang-Undang Dasar 45, 18A, 18 apa B, ayat 2. Itu sah untuk setiap daerah itu mengembangkan budayanya sesuai adat istiadat. Dan jangan ada yang keberatan dari daerah lain ketika daerah suku Tolaki itu memamerkan budayanya, karena daerah kami, ya, saya ini ada di Jawa, saya tidak melarang bangsa Jawa atau suku Jawa ini melakukan pawai mempertunjukkan ini budayanya Jawa. Ya nggak boleh kita orang Tolaki datang pawai di sini, nah, itu nggak boleh, ya kan? Orang sini nggak ngerti, nggak kenal. Jawa datang pawai itu saja karena kita menghormati, misalnya di daerah Trans di situ lebih banyak suku Jawanya, nggak apa-apa, tapi hanya di situ saja. Jadi lokal. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Saya mohon maaf apabila ada kalimat dan bahasa yang kurang berkenan. Tapi ini saya akan secara khusus live untuk membahas, untuk membicarakan tentang proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum, kepolisian Polda Sulawesi Tenggara kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya dari Ormas Tamalaki. Dan ini sepertinya ada yang sudah keluar daripada pasal 51 ayat 1 tentang apa ini, perintah jabatan yang sah. Kepolisian itu boleh melakukan pemanggilan, pemeriksaan dengan tujuan tentu saja untuk menegakkan hukum. Bagi pelanggar hukum silakan diproses hukum, kami tidak keberatan. Tolong dicabut. Saya sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, tidak melarang, tidak pernah mempersoalkan untuk pelaku kriminal yang memotong leher, yang membunuh, yang melukai orang itu diproses hukum. Tetapi yang saya sangat sayangkan dan membuat saya harus mengatakan saya keberatan dan setuju adalah kepada mereka yang sedang pawai hanya karena organisasinya adalah Tamalaki, kemudian harus dilakukan apa ini, pembukaman. Karena organisasi yang resmi atau tidak itu hanya kalau resmi dibiayai oleh negara. Ada di Litbang itu, mereka mendapatkan anggaran. Ini kan mereka tidak minta anggaran dari negara, mereka minta donasi. Donasi ini saya dengar para penyumbang ini, para pengusaha mulai takut. Ini jangan sampai membuat jadi masyarakat takut untuk berkumpul, bersosialisasi. Kepada para pengusaha, saya pengacara Guntua Laremba Putra Daerah Tolaki, ya, jangan hentikan sumbangan Anda, donasi Anda kepada lembaga adat Tolaki dan Ormas Tamalaki secara transparan, tapi bukan secara personal. Jangan Anda takut kalau Anda misalnya sampai karena memberikan donasi sumbangan kemudian mendapatkan sanksi hukum, saya bersedia untuk menjadi pengacara Anda. Saya bukan promosi, bukan. Untuk sumbangan Anda kepada organisasi Tamalaki dan lembaga adat Tolaki, kalau karena Anda mau nyumbang kemudian Anda diintik-intik atau misalnya diintrik-intrik atau misalnya ini oleh penegak hukum, itu mereka sudah melakukan perintah jabatan yang tidak sah sesuai pasal 51 ayat 2 KUH pidana. Aparatur negara atau aparat penegak hukum yang melanggar perintah jabatan yang sah, mereka juga dihukum. Makanya kenapa banyak hakim yang dipenjara, kenapa banyak polisi yang dipenjara,
kenapa tentara dipecat dan dipenjara? Karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah. Jadi itu bukan cuma masyarakat yang berlakunya undang-undang, semua. Equality before the law. Ya, perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Persamaan hak dan kedudukan di muka hukum. Itu pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Jadi teman-teman kepolisian tolong dihentikan dan jangan sampai dilarang untuk saudara, orang tua dan keluarganya menjenguk tahanan. Itu Anda sudah melanggar. Tolong diingat, suatu saat Anda akan kembali ke masyarakat. Tidak ada polisi, tentara yang selamanya akan jadi tentara dan polisi. Anda akan kembali jadi masyarakat ketika sudah masa purna. Ya, dan ingat, kita ini tidak lahir sendiri. Ada keluarga, mungkin Anda polisi, mungkin Anda tentara, mungkin Anda abdi negara, hakim, jaksa. Tapi ingat, keluarga Anda belum tentu semuanya menjadi sama seperti profesi Anda. Hukum karma selalu berjalan. Tolong dihentikan. Kita boleh menolak perintah jabatan atasan yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Boleh. Ya. Jangan, ini perintah jabatan yang tidak ini kan sesuai dengan pasal 51 ayat 2. Perintah jabatan yang tidak sah boleh dilakukan dengan itikat baik. Boleh dilakukan. Ada pengecualian, ada pembenar. Ya, bahwa aparat ataupun orang yang melakukan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana amanat KUH pidana pasal 51 ayat 2 dapat dibenarkan sepanjang itu itikat baik. Nah, kalau sudah menahan orang, merampas kemerdekaan orang, itu sudah bukan itikat baik. Ya, jadi saya mohon dengan sangat dalam kesempatan ini saya mohon maaf. Tolong, saya hanya memberikan edukasi kepada kita semua. Saya tidak dalam posisi memberikan provokatif. Karena provokatif itu dia tidak ada toleran, tidak ada yang semuanya salah. Kalau saya salah ya salah, kalau benar ya dibenarkan. Tidak semuanya kok. Dalam hal ini tindakan polisi keliru, tidak. Cuma mari kita lebih equal lagi. Kalau Anda memproses dua kelompok, maka semua kelompok itu harus diproses. Kalau Anda ingin menegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Ya, itu permintaan saya. Oke, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, mohon maaf kalau ada bahasa dan kalimat saya yang salah ataupun sikap saya yang keliru. Tolong disampaikan, di-share video ini, ya, karena video ini bukan video provokatif, tapi video edukasi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Kita jumpa lagi.